Sudah hampir 5 bulan lebih pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Pemerintah akhirnya menjawab permasalahan kebutuhan pulsa kuota internet bagi masyarakat. Pemerintah berjanji memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen sebesar 9 triliun rupiah. Subsidi ini akan diberikan untuk waktu 4 bulan. Detail subsidi ini mencakup 35 GB per bulan bagi siswa di segala tingkatan. Lalu guru mendapatkan kuota 42 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen masing-masing memperoleh 50 GB per bulan. Mohon ditunggu skemanya, tapi alhamdulillah dana sekitar 9 triliun itu sudah diamankan. Sekitar mayoritas daripada itu untuk pulsa mahasiswa, siswa, dosen dan guru. Tapi juga ada komponen sekitar 1,6-1,7 untuk tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Nanti masalah kriteria sama distribusinya akan ada skemanya. Kenapa? Ya ini adalah itu masih harus saya update, tapi yang pasti pendanaan ini dengan asumsi 4 bulan. Nah, apakah akan keluar langsungnya atau nanti akan ada tercicil gitu, tapi nanti yang terpenting adalah dana itu sudah teramankan untuk 4 bulan. Dan dana itu per siswa sudah dihitung. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng, mengakui keterbatasan anggaran menjadi masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah didorong untuk memberikan solusi yang tepat, terutama untuk wilayah yang sulit melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan dari pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dalam masa pemerintahan sampai sekarang tidak maksimal, terutama dan utamanya adalah karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tidak mencukupi. Ditambah lagi dalam masa pandemi, kemudian diputuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka yang membuat kondisi pendidikan Indonesia semakin tidak menentu. Ketimpangan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama pandemi, terutama di daerah tertinggal, tergambar dari studi penilaian cepat yang dilakukan Wahana Visi Indonesia pada bulan Mei, di mana 68% siswa memiliki akses belajar daring atau luring, sementara 32% siswa tidak memiliki akses sama sekali dalam pembelajaran jarak jauh. Ketimpangan fasilitas memang masih menjadi problem utama saat pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020, terdapat 31,8% daerah yang belum tersentuh internet. Sementara 51,8% yang tersedia dan dapat menggunakan internet dengan baik. Ketimpangan fasilitas juga terlihat dari ketersediaan sarana komputer, laptop, dan tablet, di mana 18,2% belum tersedia, sedangkan 72,7% telah tersedia komputer, laptop, atau tablet. Sementara untuk telepon pintar, 15,7% belum tersedia, sedangkan 72,7% telah tersedia telepon pintar. Sulitnya siswa-siswa untuk mendapatkan sinyal saat mengikuti pembelajaran jarak jauh tergambar di sejumlah wilayah. Tak sedikit siswa yang harus mencari jaringan internet gratis. Ada pula siswa yang harus berburu sinyal yang kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Doni masih bersama kami ya. Bung Doni, tadi Anda menyatakan kalau KSP nanti fungsinya mengawasi apakah tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud. Mekanisme pengawasannya kan seperti apa? Ya, jadi pasti monitoring dan jaga naikin. Jadi itu saja bila mana nanti di lapangan ada kendala, ada persoalan, itu pasti akan dimonitor dan kemudian dilaporkan untuk bisa carikan solusinya bersama. Jadi fungsinya KSP memang dalam kebijakan adalah memonitor dan membuka sumbatan-sumbatan bila mana terjadi kemacetan di lapangan begitu, Mbak Sofi. Oke, Bung Doni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP. Terima kasih, Bung Doni.
Saya juga ingin menyapa, ini tadi yang saya bicarakan, Dirjen PAUD, Dikdasmen, Kemendikbud, Pak Jumeri. Selamat malam Pak Jumeri. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung, saya tahu Anda sibuk sekali. Pak Jumeri, begini, yang ingin kami tanyakan, nantinya mekanisme pembagian bantuan subsidi pulsa, subsidi kuota ini akan seperti apa? Oke. Sekarang. Iya Pak, silakan Pak. Mbak, jadi nanti sekolah-sekolah mengisi dapodik dilengkapi dengan NISN siswa, kemudian juga nomor HP siswa. Nah, nanti providernya siapa atau operatornya siapa, nanti akan dipisahkan antara yang Indosat dengan XL dengan yang Telkomsel, kita pisahkan. Nanti masing-masing siapa akan diisi pulsa secara otomatis oleh operator untuk 2 bulan pertama gitu. Oke. Oh, jadi nanti subsidinya langsung melalui operator dalam bentuk kuota, tidak diberikan dalam bentuk uang ya Pak ya? Tidak ada di dalam bentuk kuota, Mbak. Oke, saya ingin ke Pak Saiful dulu kalau begini. Pak Saiful, berarti kalau misalkan ini nanti bisa diberikan langsung dalam bentuk kuota, akankah kita bisa melihat bahwa mekanisme pembagiannya akan jauh lebih transparan dan tepat sasaran? Bisa iya, bisa tidak. Tapi prinsipnya begini, yang punya kewenangan untuk melakukan pendataan lebih detail di sekolah-sekolah di seluruh daerah itu adalah dinas-dinas pendidikan di kabupaten kota. Ya. Itu pula yang tadi kita sampaikan ke Mas Nadiem, betapa pentingnya rentang kendali Kemendikbud untuk berkoordinasi efektif dengan dinas-dinas di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena seluruh satuan pendidikan ada di daerah-daerah itu. Itu yang pertama, Mbak ya. Yang kedua, disinilah menjadi ujian pertama kali bagaimana pendataan itu bisa efektif. Gitu. Nah, pada konteks ini menjadi penting dan itu juga yang kami diskusikan kepada Mas Nadiem tadi di dalam raker bahwa ada aspek di mana persoalan subsidi kuota ini terkait juga dengan ketersediaan smartphone gitu. Karena faktanya banyak siswa yang tidak punya banyak smartphone. Betul. Nah, pada konteks ini tadi kita diskusikan agak panjang dengan Mas Nadiem, bisa tidak bahwa tidak hanya kuota atau agak fleksibel penggunaan yang 9 triliun ini bisa dipakai untuk pengadaan subsidi smartphone. Nah, pada level ini memang tadi masih butuh waktu untuk menjelaskan ini, membahas ini dengan Kementerian Keuangan. Pak Saiful, tapi begini, tadi pertanyaan yang sempat saya gantung sebelum kita jeda iklan, bagaimana dengan infrastrukturnya, internetnya belum semuanya tercover begitu, listrik juga malah belum, jangankan internet, listrik aja belum. Apakah ini juga sudah dibahas tadi? Sudah, dan itu hal lain memang. Itu butuh penanganan tersendiri menyangkut soal daerah-daerah yang nggak punya akses sama sekali terhadap internet. Ini di luar yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi, tapi prinsipnya terkait dan nggak bisa dipisahkan urusan kuota ini dengan urusan ketersediaan smartphone. Gitu. Yeah. Nah, pada konteks ini saya kira memang Pak Jumeri memang harus ada solusi juga, gitu, supaya ini paralel saat bersamaan kuota ada dan peserta didik yang nggak punya smartphone juga kita dorong untuk kepemilikan punya smartphone. Pak Jumeri, silakan ditanggapi bagaimana dengan infrastruktur internet dan mungkin juga listrik yang belum merata di seluruh Indonesia. Jadi ini kita, Pak Saiful, selamat malam Pak Saiful. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Jumeri. Jadi ini semua siswa di Indonesia itu kan punya dapodik, maksud dapodik punya NISN. Nah, yang punya nomor HP beri kuota. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah-daerah yang belum ada akses internet atau mungkin dia tidak punya nomor HP berarti belum mendapatkan. Asumsi kita
pada daerah-daerah 3T banyak yang belum mendapatkan akses internet. Dan itu 80% daerah 3T itu adalah 3T ini apa, Pak? terluar, terdepan, dan terdahulu. Itu daerah terpencil lah, itu terpencil. Nah, asumsinya daerah itu bisa melaksanakan KBM tatap muka. Tidak perlu internet. Nah, sehingga nanti asumsi ini dari mana, Pak Jumeri? Asumsi ini dari mana? Ya, dia kan daerah-daerah terpencil, Pak. Belum ada akses internet, belum semua terjangkau oleh internet. Jadi ini asumsinya adalah daerah 3T tidak ada pandemi, begitu? Sehingga boleh KBM. 80% daerah hijau, Mbak, zona hijau. Sehingga itu bisa tatap muka. Tidak perlu kuota internet. Nah, nanti total 9 triliun yang kita bagi itu bisa tidak habis. Nah, nanti kita akan diskusikan dengan Pak Saiful tentang bagaimana penggunaan dana yang habis ini, yang tidak habis ini. Nah, pada hari-hari ini sekolah sudah melakukan pendataan untuk memasukkan nomor-nomor HP peserta didik ke dalam dapodiknya. Kemudian nanti kita download oleh kementerian, diserahkan kepada operator. Nanti kita akan tahu berapa jumlah murid atau peserta didik yang mendaftarkan nomor HP-nya. Nanti akan ketahuan itu, karena itu database nasional. Gitu. Skema ini menurut Pak Saiful bagaimana? Termasuk yang di 3T katanya belajarnya KBM saja. Ya, terkait dengan itu yang tadi saya sampaikan tuh Mbak Sofi, bahwa yang tidak ada akses internet pasti ada penanganan yang berbeda. Nah, tatap muka memang bisa menjadi solusi, tinggal dipastikan apakah sekolah mampu untuk mengadakan protokol kesehatan di tempat-tempat itu. Itu yang memang masih menjadi PR kita semuanya. Pak Jumeri, kalau kemudian tadi nomor-nomor telepon siswa akan didata, kemudian diserahkan kepada operator untuk diberikan skema bantuan kuota, target menerimanya yang seperti apa? Jadi ini kan peserta didik itu kan yang akan mendaftarkan tentu yang punya gawe, punya perangkat untuk bisa mengakses internet. Yang tidak punya belum bisa. Dan nanti kita akan cari, makanya ini kita beri deadline kepada sekolah-sekolah, tanggal 31 Agustus ini sudah menyelesaikan pendataan itu. Nanti kita akan tahu berapa jumlah murid yang sudah punya nomor HP untuk kita isi dan jumlah yang tidak. Nanti akan dari selisih dari itu akan kita diskusikan kemudian. Ini belum. Jadi timeline-nya tanggal 31 Agustus sekolah harus menyerahkan data nomor-nomor siswa yang bisa diberi bantuan, begitu? Ya, dia tidak usah menyerahkan, tapi untuk mengupdate di sistem dapodiknya. Apakah semua siswa akan dapat? Semua guru akan dapat? Iya, kalau dia punya nomor HP akan dapat. Jadi ini tidak ada perbedaan dari background pendapatan? Tidak ada. Tidak ada ya? Bahkan itu. Nah, lalu setelah tanggal 31 Agustus data diupdate, apa yang akan terjadi? Kita akan tahu ke operator X berapa, ke operator Y berapa, ke operator Z berapa. Kemudian yang belum terdata berapa. Kita akan tahu nanti. Kita akan ambil langkah dari situ. Kalau misalkan semuanya lancar, kapan bantuan kuota ini bisa akan diterima? Kita akan terimakan di bulan September, Pak. September ya? Ya. Tanggalnya? Ya, nanti tergantung kesiapan kita, data kita juga kan itu juga harus diolah juga di kementerian. Ini kan kuota bantuannya untuk 4 bulan, Pak. Apa yang terjadi setelah 4 bulan? Kita belum punya bayangan, mudah-mudahan dalam 4 bulan ini kita sudah selesai pandeminya. Itu kan berakhir berarti bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi kira-kira ya kita berharap, berdoa, berusaha vaksin sudah ketemu di akhir tahun ini, bisa kita selesaikan, mudah-mudahan. Harapannya besar sekali ya Pak ya. Pak Saiful, terakhir, bagaimana nanti DPR akan mengawal ini supaya benar-benar bisa membantu proses belajar mengajar secara jarak jauh? Pasti harus dipastikan ruang koordinasi Pak Jumeri dengan seluruh stakeholder pendidikan di daerah bisa berjalan efektif. Ini dulu saja bisa jalan, saya kira setengah pekerjaan kita bisa kita tuntaskan, Mbak Sofi. Tapi sekali lagi kita membayangkan menghitung siswa yang punya smartphone itu dan yang tidak punya itu saja gap tersendiri yang
Pak Jumeri ini harus dituntaskan sendiri. Ini masalah lain lagi. Oke. Karena kami tiap minggu Pak Saiful, kami tiap minggu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi Pak. Tiap minggu kami Pak. Kami berapat. Oke. Untuk memastikan tentang tatap muka ini dan juga kuota ini Pak. Ya. Kita dorong terus Pak Jumeri, kita apresiasi semua langkahnya. Ya. Karena prinsipnya kita ingin semua kerja extraordinary dalam masa darurat pendidikan kita. Baik. Subsidi kuota ini bagian dari cara kita untuk bekerja secara darurat pendidikan, Mbak Sofi. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda, Pak Jumeri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semoga nanti pendataannya lancar, pemberian bantuan kuotanya juga lancar, membantu teman-teman kita yang memang saat ini harus belajar jarak jauh. Terima kasih, Bapak-Bapak.